Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini setelah menunaikan salat zuhur secara berjamaah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa yang tidak penting baginya, perkataan atau perbuatan. Kita tidak perlu mengatakan sesuatu yang tidak penting bagi orang lain, apalagi bagi diri kita sendiri. Maka kita harus meninggalkan sesuatu perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat buat kita. Menceritakan yang tidak bermanfaat buat orang lain, apalagi buat diri kita sendiri. Begitu juga perbuatan-perbuatan kita yang tidak penting tidak perlu dilakukan. Urusan dunia yang tidak penting kita tidak lakukan, tetapi yang bermanfaat buat kita, kita dapat melakukannya dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar ketika bertanya kepada beliau tentang suhuf Ibrahim. Ada dua suhuf, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhuf Ibrahim berisikan amsal, peribahasa, seluruhnya diantaranya disebutkan, wahai penguasa yang terpedaya, sesungguhnya aku tidak mengutusmu untuk menghimpun dunia satu demi satu, tetapi aku mengutusmu untuk menolak dariku seruan orang yang didolimi, sebab aku tidak menolak seruan tersebut walaupun berasal dari orang kafir. Ini tercatat di dalam suhuf Ibrahim. Jadi suhuf peribahasa-peribahasa. Adapun suhuf Nabi Musa adalah ibrah, pelajaran-pelajaran. Di dalamnya disebutkan orang yang berakal. Ini ada di suhuf Ibrahim. Selagi akalnya tidak dikalahkannya, seharusnya memiliki 4 saat. Yang pertama, saat untuk bermunajat kepada Tuhannya. Bagaimana dia mempunyai waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Saat untuk berpikir tentang ciptaan Allah, merenungi apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga bertambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat untuk merenungi dirinya sendiri, bertafakkur, merenungi dirinya sendiri. Setiap saat, malam hari kita bertafakkur. Kadang kita itikaf di masjid untuk merenungi, bertafakkur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat untuk menyepi bersama zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Saat yang disebut itu sebagai penolong baginya mengatasi saat-saat tersebut. Di dalamnya juga disebutkan orang yang berakal, selagi akalnya tidak dikalahkan, seharusnya tidak berjalan kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama, berbekal untuk akhiratnya. Kita melakukan ibadah untuk berbekal di akhirat kelak. Mencari bekal untuk penghidupan. Kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu.
dan merasakan kenikmatan di selain apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berakal selagi akalnya tidak dikalahkan semestinya memahami zamannya, memperhatikan keadaannya dan menjaga lisannya. Siapa yang memperhitungkan ucapannya daripada amalnya, maka nyaris ucapannya sedikit kecuali mengenai perkara-perkara yang berguna baginya. Jadi ucapannya hanya sedikit kecuali dia mengucapkan yang berguna bagi dirinya. Abu Dar bertanya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, lalu apakah yang terdapat dalam suhuf Musa? Beliau menjawab, suhuf Musa berisi ibrah, berisi pelajaran-pelajaran seluruhnya. Di dalamnya disebutkan, mengherankan bagi orang yang meyakini neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Orang sudah yakin dengan neraka, mustahil dia banyak tertawa. Dia lebih banyak menangis daripada dia banyak tertawa. Tanda orang-orang yang meyakini adanya neraka. Kemudian disebutkan di suhuf Musa, mengherankan bagi siapa yang meyakini kematian, bagaimana ia bisa gembira. Orang-orang yang sudah meyakini adanya kematian yang akan datang kepada kita semua, dia lebih sedikit untuk bergembira. Dan mengherankan bagi siapa yang melihat dunia yang mempermaikan ahlinya, tetapi ia merasa tentram kepadanya. Mengherankan bagi orang yang yakin dengan qadar, kemudian marah dengan takdirnya, padahal takdir Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengherankan bagi orang yang yakin dengan penghisaban kelak, tapi ia tidak beramal, bahwa nanti di akhirat kelak kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah amal. Mari kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita, amal-amal soleh kita. Jangan memperbanyak maksiat-maksiat. Pagi kita belajar Al-Quran, siang kita belajar hadis-hadis Nabi, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Rabbnya. Bal tu'tirunal hayatad dunya, lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Abu Dar mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, berilah wasiat kepadaku. Dia menjawab, bertakwalah kepada Allah, karena hal tersebut adalah pokok dari segala sesuatu. Aku katakan, tambahkan kepadaku. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran. Setelah kita bertakwa kepada Allah, banyak-banyak baca Al-Quran. Apalagi kita sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Yang tadinya 1 juz setiap hari kita membaca, nanti kita akan tingkatkan di bulan Ramadan yang akan datang ini. Kita akan menjadikan 1 hari bisa menjadi 2 atau 3 juz, ya. Dan murojaah setiap hari, ya. Yang bisa dipetik dari hadis ini, tingkat keislaman seseorang itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang kedua, manusia semestinya meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Karena hal itu lebih memelihara waktunya, lebih selamat untuk agamanya, dan lebih mudah untuk menutupi kekurangannya. Seandainya ia campur tangan dalam berbagai urusan manusia yang tidak berguna baginya, niscaya ia penat. Tetapi jika ia berpaling darinya dan tidak sibuk kecuali pada apa yang berguna baginya, maka itu menjadi ketentraman dan ketenangan baginya. Manusia tidak boleh menyia-nyiakan apa yang berguna baginya, yakni apa yang penting baginya dari urusan akhirat dan dunianya, tetapi ia memperhatikan sibuk dengannya
dan menuju apa yang lebih dekat kepada pencapaian tujuan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanage waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu, dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi negara, dan bagi agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanage, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal-amal baik kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.